Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan dengan saya di channel Koster Pancal. Kawan-kawan, membuat perubahan pada kebiasaan buruk Anda tidaklah sulit. Tidak perlu sulit kawan-kawan. Nah, kali ini kita akan membahas 7 langkah sederhana untuk mengubah kebiasaan buruk Anda dan memulai hidup yang lebih baik, hidup yang lebih seimbang, hidup yang lebih sehat. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang insya Allah akan kita paparkan bersama kawan-kawan, Anda dapat menghilangkan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik, kebiasaan yang lebih sehat. Jadi kawan-kawan, apakah Anda siap untuk membuat perubahan? Tonton video ini kawan-kawan sampai akhir untuk memulai saat ini juga perubahan dalam hidup Anda. Baik, bayangkan Anda bangun pagi kawan-kawan, tapi tubuh Anda terasa berat. Alarm berbunyi berulang kali, Anda tekan snoozer-nya hingga waktu mepet. Berangkat kerja terburu-buru, sarapan seadanya, dan setibanya di kantor, tugas menumpuk, membuat kepala Anda pening. Pulang kerja, macet, lelah, lalu menghabiskan waktu dengan scroll media sosial hingga larut malam. Siklus ini berulang setiap hari kawan-kawan. Lantas apa yang terjadi? Bukan hanya kesehatan Anda yang akan terganggu, tetapi peluang Anda dalam menciptakan kekayaan, mencapai kestabilan ekonomi atau keuangan, bahkan impian Anda untuk memiliki mobil mewah, rumah megah, dan menikmati teknologi-teknologi canggih, atau jalan-jalan ke luar negeri, perlahan-lahan akan menjauh kawan-kawan. Namun hari ini kawan-kawan, saya akan bongkar rahasia. Ada 7 langkah sederhana sebenarnya yang akan memutus lingkaran setan ini. Lingkaran setan kebiasaan buruk ini kawan-kawan. Dalam waktu singkat, insya Allah Anda bisa mengendalikan hidup Anda, membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih baik. Kemudian insya Allah bisa meraih hidup yang lebih produktif, lebih sehat, serta lebih berprestasi kawan-kawan. Kita semua tahu kebiasaan buruk itu seperti rantai besi kawan-kawan yang mengikat hidup kita. Makan junk food berlebihan, kemudian malas berolahraga, menunda pekerjaan, atau menghabiskan waktu di media sosial berjam-jam hingga lupa waktu, bahkan lupa waktu sholat kawan-kawan. Kebiasaan ini kawan-kawan terlihat sepele, sekali lagi terlihat sepele, tapi efeknya luar biasa buruk. Kesehatan memburuk, produktivitas anjlok, dan keuangan mulai bocor halus. Uang habis untuk hal tak penting. Kemudian impian untuk memiliki rumah idaman, mobil mewah, atau sekedar menikmati teknologi terbaru, atau jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga, hanya di angan-angan semata kawan-kawan. Tapi mengapa sulit sekali melepaskan diri Anda dari kebiasaan ini? Karena otak kita menyukai kenyamanan kawan-kawan. Kabar baiknya adalah kebiasaan buruk bisa diubah. Dan di akhir video ini, kita akan mengetahui bersama-sama caranya dalam 7 langkah, terbukti ampuh, didukung riset ilmiah, dan dijamin membuat hidup Anda lebih baik kawan-kawan. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah yang akan kita jabarkan nanti, siapkan dulu mental Anda kawan. Ini bukan sulap, bukan butuh komitmen kawan-kawan, butuh disiplin. Siapkan jurnal kalau perlu atau aplikasi pelacak kebiasaan seperti Habitika atau Notion. Alat ini akan jadi sahabat Anda kawan-kawan untuk memonitor progres yang Anda dapat. Mengapa ini perlu kita lakukan kawan-kawan? Karena perubahannya tadi mulai dari mencatat dan mengevaluasi. Anda tidak akan bisa mengevaluasi tanpa ada catatan, tanpa ada data. Anda melihat perkembangan Anda hari demi hari, sekecil apapun itu kawan-kawan. Keberhasilan kecil akan menjadi batu loncatan menuju pencapaian besar. Ingat kawan, ini adalah investasi untuk masa depan kita bersama, demi kekayaan, kestabilan keuangan, dan kesempatan untuk mengendarai mobil mewah yang menjadi impian Anda. Yang pertama kawan-kawan, identifikasi pemicu. Catat momen kapan kebiasaan buruk terjadi. Misalnya, Anda saja selalu menunda pekerjaan setelah makan siang karena rasa kantuk. Catat pola ini kawan-kawan. Yang kedua, ganti dengan kebiasaan positif. Setiap kali muncul dorongan prokrastinasi atau menunda-nunda, gantikan dengan aktivitas singkat seperti peregangan atau minum air putih. Ini akan mengalihkan otak dari kebiasaan lama kamu.
Kemudian yang ketiga, mulai dari langkah sederhana atau langkah kecil. Jangan langsung ingin berubah total kawan-kawan. Mulailah dari hal-hal kecil dulu, seperti menulis 1 paragraf atau olahraga 5 menit sehari. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Sekali lagi, konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan kawan-kawan. Kemudian langkah keempat, buatlah lingkungan yang mendukung Anda, mensupport Anda. Jauhkan godaan kawan-kawan. Hapus aplikasi media sosial yang selama Anda berjam-jam di sana. Siapkan makanan sehat di rumah dan letakkan pakaian olahraga di tempat yang mudah untuk Anda jangkau. Kemudian langkah yang kelima, carilah atau temukan motivasi secara emosional. Bayangkan hidup Anda 5 tahun ke depan jika terus dengan kebiasaan buruk ini. Lalu bayangkan sebaliknya. Hidup Anda penuh kesuksesan, hidup Anda penuh keberlimpahan, penuh dengan uang, dengan rumah idaman, mobil mewah, stabilitas keuangan yang baik. Anda bisa berjalan-jalan ke luar negeri, bahkan bisa naik haji. Mana yang Anda pilih kawan-kawan? Kemudian yang keenam, rayakan keberhasilan kecil kawan. Setiap kali Anda berhasil melawan kebiasaan buruk, beri reward diri Anda sendiri, beri diri Anda penghargaan. Misalnya kopi favorit atau menonton film favorit. Ini memperkuat sinyal positif di otak Anda bahwa Anda betul-betul perlu dengan hal ini. Langkah 7, evaluasi dan koreksi setiap akhir minggu. Evaluasi progres. Apa yang berhasil? Apa yang perlu Anda perbaiki? Proses ini kawan-kawan akan membentuk pola pikir winner, pola pikir pemenang. Contoh kawan-kawan, ada orang bernama Budi, seorang pekerja kantoran, selalu terlambat datang karena suka begadang. Namun setelah menerapkan 7 langkah tadi, ia mulai tidur lebih awal, bangun lebih segar, dan lebih produktif di kantor. Hasilnya apa kawan-kawan? Promosi jabatan, kenaikan gaji, akhirnya mampu membeli mobil impian yang selama ini hanya ada di angan-angannya. Itu semua dimulai dari perubahan sederhana kawan-kawan. Visualisasikan hasil akhir yang Anda inginkan. Visualisasikan kawan-kawan. Setiap pagi, gunakan afirmasi positif bahwa saya mampu mengendalikan hidup saya. Temukan teman seperjuangan untuk saling mendukung, saling support. Gunakan juga teknologi seperti smartwatch atau aplikasi kesehatan untuk melacak aktivitas Anda kawan-kawan. Setiap hari. Apakah ini ada tantangan? Ada. Apa? Rasa malas. Solusinya bagaimana? Ingatkan diri pada visi besar. Pada visi besar Anda. Kekayaan, kestabilan ekonomi atau keuangan, mobil mewah impian, teknologi impian, jalan-jalan ke luar negeri, bahkan naik haji. Kemudian tantangannya kembali ke kebiasaan lama. Ini yang kedua. Solusinya, jangan menyerah. Setback adalah bagian dari proses kawan-kawan. Bangkit dan lanjutkan. Perubahan itu mungkin. Perubahan itu sangat mungkin. Dengan 7 langkah ini insya Allah Anda bisa lepas dari jerat kebiasaan buruk. Menuju hidup yang lebih sehat, lebih produktif, lebih sejahtera, lebih berkelimpahan, lebih sukses, lebih stabil. Mobil mewah impian, rumah megah impian, kestabilan ekonomi. Ini semua akan bisa Anda capai insya Allah kawan-kawan dengan perubahan kecil hari ini. Terima kasih telah menonton kawan-kawan. Semoga perubahan yang lebih baik akan hadir dalam hidup kita semua dan kita bisa mencapai sukses yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.